kasih karena telah mengklik video ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk terus mendukung channel ini. Sebelum mulai, lihat dulu sekitarmu. Siapa tahu kamu nggak dengerin sendirian. Sarmin adalah seorang tenaga freelancer toko penyedia alat-alat keamanan. Sore itu, Sarmin dipanggil SMA Tali Jagat dikarenakan terjadi kerusakan pada salah satu kamera yang dipasang di atas perpustakaan sekolah tersebut. SMA tersebut adalah salah satu klien yang menggunakan jasa pemasangan CCTV toko di mana Sarmin bekerja. Agar tidak mengganggu proses belajar dan mengajar, pihak sekolah meminta perbaikan kamera dilakukan waktu sore hari. Oleh karena itu, Sarmin baru dapat mulai memperbaiki jam 4 sore bersama pemaskur Satpam shift malam sekolah. Dikarenakan perlu mengganti kabel kamera yang rusak, waktu perbaikan menjadi agak lama, sampai waktu menunjukkan jam 7 malam. Setelah benar-benar selesai, Sarmin pun bergegas merapikan alat-alatnya. Dan dia baru tersadar kalau dirinya ternyata sendirian di gedung tersebut. Mungkin sedang keliling sekolah, pikir Sarmin tentang pemaskur yang tadi menemaninya. Dan tidak tahu kenapa, tiba-tiba perasaan takutnya muncul. Bulu kuduk Sarmin berdiri dan semakin tegak ketika dia merapikan alat-alatnya yang masih tercecer di depan perpustakaan. Dan ketika dia secara tidak sengaja menoleh ke arah dalam perpustakaan melalui pintu kaca, dia terkejut dan ketakutan melihat sesosok pocong yang juga sedang menatapnya dari dalam perpustakaan itu. Sarmin pun melepaskan tas, alat-alat teknisi yang ada di genggamannya, dan langsung lari menuju pos satpam. Begitu sampai di pos satpam, karena tidak menemui siapapun, Sarmin langsung berniat lari menuju pintu gerbang. Namun, belum 5 langkah dari pos, "Ada apa, Mas?" Seseorang menyapanya dari arah belakang. Sarmin menghentikan langkah larinya, menoleh ke belakang, dan ketakutannya mereda melihat ada seseorang berbaju seragam mirip pemaskur, dengan tertulis nama Suyono di dada kirinya. "Oh, Bapak." Perasaan lega Sarmin melihat petugas satpam sekolah yang lain. Sarmin kemudian menceritakan kejadian yang menimpanya itu. Setelah Sarmin tenang, Pak Suyono pun menawarkan mengantarkan Sarmin mengambil alat-alat yang belum selesai dia rapikan tadi. Ditemani Pak Yono, Sarmin kembali merapikan alat-alatnya di depan perpustakaan yang dia tinggalkan tadi. Sesekali mata Sarmin masih penasaran dan melirik ke dalam perpustakaan. Dan pocong yang tadi dilihatnya kini sudah tidak muncul lagi. Setelah terlihat semua alat-alat Sarmin telah masuk di tas. "Sudah, Mas?" tanya Pak Yono. "Sudah, Pak," jawab Sarmin sambil menggendongkan tas tersebut ke punggungnya. "Kalau begitu, saya lanjutkan keliling dulu ya, Mas," kata Pak Yono. "Kalau mau pulang, nanti nunggu satpam yang di pos, soalnya dia yang bawa kunci gerbang," tambahnya. "Siap, Pak." Sarmin pun langsung cepat-cepat menuju pos. Tidak berapa lama menunggu di pos satpam, akhirnya Pak Maskur kembali ke pos dari arah pintu gerbang sekolah. "Maaf, Mas, tak tinggal makan dulu sekalian tadi," kata Pak Maskur. "Tidak apa-apa, Pak," jawab Sarmin, yang kemudian dia menceritakan sesosok pocong yang dilihatnya. "Untung tadi ada Pak Yono," kata Sarmin menutup ceritanya. Pak Maskur melongo mendengar cerita Sarmin.
bukan oleh sesosok pocong yang memang sering menampakkan diri di perpustakaan sekolah, tetapi oleh Pak Yono yang diceritakan Sarmin. Pak Yono, yang ini ya mas? Pak Maskur menunjukkan foto Pak Yono yang ada di HP-nya. Iya pak, betul yang ini, jawab Sarmin. Pak Yono ini sudah meninggal 2 tahun yang lalu mas. Dia ditikam pencuri yang mau jarah laptop di sekolahan ini, kata Pak Maskur menjelaskan. Ya mungkin yang mas temui itu hantunya, dan salah satu alasan adanya CCTV di sini, ya terutama karena kejadian terbunuhnya Pak Yono itu, imbuh Pak Maskur. Sarmin tidak bisa berkata apa-apa. Dia hanya duduk terdiam, dan kakinya pun lemas. Sambil melihat-lihat sekeliling, sesekali Sarmin dalam hatinya curiga. Siapa tahu, Pak Maskur yang ada di hadapannya itu adalah hantu juga. Sama seperti Pak Yono yang tadi menemaninya.